Dan kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk agenda ekonomi. Di antaranya adalah tentu saja dari Amerika Serikat ya. Oke, kita lihat datanya dari Amerika Serikat, ada data soal klaim pengangguran, kemudian dari Uni Eropa pernyataan kebijakan moneter, dari Inggris ada data soal tingkat pengangguran, dari Swiss ini ada data soal neraca perdagangan, dari Jepang neraca perdagangan, kemudian juga dari Hong Kong ada data soal tingkat pengangguran, dan juga dari Australia ada data soal perubahan jumlah tenaga kerja. Agenda emiten pemirsa ada IFSH, Rapat Umum Pemegang Saham, sementara itu Unilever, kemudian juga PAN, SMITI, TB, KKGI, BBYB, Uang, kemudian juga PDPP ini akan menggelar pembayaran dividen tunai. Dan berikutnya kita akan simak data pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama di Asia kompak dibuka melemah ya dengan pelemahan masing-masing 1,94% untuk Nikkei di level 40.298,52, 0,61% untuk STI Singapura di level 3.468,13, 0,97% untuk Kospi Korea di level 2.815,73 dan 0,26% melemah untuk Hang Seng di level 17.691. Untuk berbincang pagi hari ini, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Apa kabar Pak Angelo? Baik Mas Vicky, apa kabar juga? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu ya Pak Angelo ya. Amin. Oke, Pak Angelo, kalau kita lihat secara teknikal, mungkin Anda bisa membahas sedikit mengenai review pergerakan IHSG yang kembali fluktuatif dan belum mampu balik lagi ke level 7.300-an. Bahkan mungkin ada kemungkinan bisa tembus lagi ke level di bawah 7.200-an. Menurut Anda secara teknikal melihat possibility ke arah sana? Ya betul, secara teknikal itu sangat mungkin ya untuk turun ke bawah 7.200 karena ada penjualan besar di tanggal 12 Juli. Kita lihat di chart daily ya. Nah kalau tidak disusul oleh pembelian yang signifikan, penurunan itu bisa berlanjut ke area demand di 7.080 sampai 7.000. Nah setelah turun ke situ kita harus lihat lagi. Bukan berarti akan balik arah ke atas, tapi kita harus lihat lagi nanti. Oke, bahkan Anda melihat kemungkinannya bisa menembus ke level 7.080 ya. Level terakhir ada di 7.224,218, artinya akan terus melemah gitu ya. Ya. Oke, secara teknikal mungkin apa yang perlu diantisipasi ataupun mungkin kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa dilakukan oleh investor gitu. Apa sektor-sektor yang menarik atau saham-saham yang menarik secara teknikal juga mungkin bisa memanfaatkan atau seperti apa Pak Angelo? Biasanya meskipun market turun, ada aja saham-saham yang masih bergerak naik atau dia mengalami rebound yang cukup bagus untuk kasih kita capital gain ya. Ya. Jadi kita fokus ke saham-saham itu yang masih naik ataupun yang naiknya sesaat. Oke, artinya bisa dimanfaatkan untuk trading sesaat saja gitu ya, masih terjadi pergerakan, tinggal di simak saja pergerakannya secara teknikal dan juga indikator-indikator teknikal agar kemudian bisa dimanfaatkan secara momentum dan masih bisa ada kemungkinan untuk bisa upside ataupun mungkin naik harganya begitu ya. Oke, Betul, betul. secara arah pergerakan IHSG di hari Kamis Anda melihat seperti apa Pak Angelo? Apakah memang masih mungkin terjadi pelemahan yang dalam atau akan tetap terjadi pelemahan namun tipis saja? Untuk hari ini ya masih akan terus melemah ya. Kita lihat kemarin sore itu kemarin pagi itu ada penjualan yang cukup besar juga sehingga selama kemarin itu tidak berhasil untuk bergerak naik, padahal paginya naik tapi langsung jualan tuh, ada penjualan besar jadi langsung turun sampai sore hari dan hari ini kelihatannya masih akan berlanjut. Oke, kemarin Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan 6,25%. Kalau kita lihat bagaimana hal tersebut mungkin secara teknikal mempengaruhi saham-saham berbasis perbankan ataupun mungkin properti Pak Angelo? Kalau untuk sektor mungkin kita perlu lihat langsung
saham per saham, Ya, karena baik. apa yang diputuskan oleh BI belum tentu direspon positif ataupun negatif dari pelaku pasar yang berdana besar ya. Jadi Oke. kita fokus saja ke pelaku pasar berdana besar, apa respon mereka, lalu kita ikutin. Oke, saham-saham perbankan big cap lah ya, mungkin masuk ke dalam radar penguasaan Anda yang mungkin secara teknikal ini menarik nih untuk bisa dicermati gitu. Untuk saham-saham perbankan yang kelihatannya masih oke itu Bank BRI. Bank Hmm, BRI ini kelihatannya masih cakep ya. oke. Kalau kita lihat di chart 60 menit, dia ada turunnya itu rebound tepat di area demand area. Jadi pendakiannya itu bisa sampai 4970. Oke, Dan nanti akan ada resistance kuat di 5000 yang harus ditembus dulu oke. untuk bisa dilihat lagi apakah lanjut ke uptrend. Ya, harga terakhir di 4760, kalaupun misalnya mau masuk, menarik nggak Pak Angelo? Masih menarik ini, Masih menarik mumpung ya? lagi dikasih murah ya. Oke, secara harga dibandingkan dengan peers-nya seperti apa menurut Anda? Masih paling murah atau mungkin ada saham perbankan lain yang secara harga juga menarik? Yang yang paling bagus dari beberapa bank itu cuman BBRI ya. Kalau bank-bank lain seperti BMRI, BBNI itu lebih berat lagi untuk bergerak naik saat Oke, ini. oke. Udah kemahalan ya Pak? Bukan kemahalan, masih ada tekanan jualnya. Oh, oke, masih ada tekanan jual, masih kemungkinan akan terkoreksi lebih lanjut begitu ya? Tuh. Oke, secara gap juga tadi Anda melihat ada kemungkinan BBRI bisa menembus ke level 5.000 gitu ya? Kita Bisa harus lihat lagi dimanfaatkan. pada waktu sampai di 5000 kita lihat apakah dia lanjut uptrend atau tidak. Mhm, oke, kalau tidak salah tadi Anda sempat menyebutkan ke level 4.900-an kalau memang masih tembus mungkin akan bisa masuk ke level 5.000 gitu ya? Ya, itu resistance cukup kuat. Oke, oke. Baik, kalau kita lihat apa namanya kecenderungan trader ataupun mungkin investor jangka pendek lah terhadap isu-isu global itu seperti apa sih khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh the Federal Reserve, Pak Angelo. Melihat trennya itu secara teknikal pada saat ada isu-isu global ini gimana sih Pak? Kalau pandangan saya, kalau kita trader dan fokus ke teknikal, Aha. kita nggak usah terlalu perhatikan isu-isu atau berita-berita, tapi kita perhatikan bagaimana respon pasarnya terhadap Hmm, isu itu. Karena satu isu yang sama atau mirip, respon pasar itu bisa beda antara yang sekarang hmm, dengan yang bulan depan, oke. walaupun isunya sama. Jadi kita lihat respon pasarnya dulu, baru kita bertindak sesuai dengan itu. Oke, kadang respon pasar nggak ketebak gitu ya? Ya kalau kalau kita mau mendahului ini pasar akan gimana, kita Mhm. masih besar kemungkinan bisa salah. Tapi kalau kita tunggu respon pasarnya, lalu sudah muncul dan kita bertindak sesuai dengan itu biasanya lebih sering tepat ya respon Baik, kita. Anda tadi melihat BBRI menarik untuk bisa dicermati dan juga ditransaksikan dalam jangka pendek lah ya. Lalu bagaimana dengan ataupun mungkin menengah ke panjang untuk BBRI tadi? Maaf Pak Angelo. Menurut Anda Nah kalau BBRI untuk gimana? menengah ke panjang, memang kita tunggu tadi tuh level 5000. Baik, Kalau itu berhasil ditembus ke atas, maka kita akan lebih luasa untuk eh, berinvestasi bahkan trading di BBRI karena berarti dia sudah melewati masa-masa sulitnya yaitu hmm, level 5000 yang baik, harus ditembus. baik. Dari BBRI kita ke BBCA, Pak Angelo ini juga melemah di atas 1% ya. Em, Seberapa menarik Anda melihat pelemahan yang satu ini di BBCA untuk kemudian bisa dimasuki atau sama seperti Anda tadi melihat Bank Mandiri juga ini masih ada possibility untuk terus melanjutkan pelemahannya? Ya, untuk melanjutkan pelemahan sama BBCA masih ada peluang untuk itu. Tetapi dia ada support yang cukup kuat ya, ada dua support cukup kuat itu di sekitar 9.775 dan di 9.675. Itu support Hmm, yang kita harapkan akan berhasil menahan penurunan sehingga dia akan berbalik arah bergerak ke atas. oke, melihat ada support kuat untuk BBCA, lalu rekomendasi apa yang Anda berikan kepada BBCA Pak Angelo? Kalau kita mau masuk ke timing yang tepat, kita tunggu di chart yang lebih kecil time frame-nya, lalu kita tunggu ada muncul pembelian di time frame kecil. Nah, itu biasanya momen yang paling tepat karena berarti kita
lebih dini dalam melakukan pembelian sewaktu harga masih belum bergerak cukup jauh ke atas. Oke, dari BBRI kita sudah bahas, Bang Wandi sudah bahas, kemudian juga tadi BBCA sudah bahas, BBNI juga masuk di zona hijau ya pasca kemarin ada sentimen terkait dengan ditahannya suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Secara teknikal BBNI seperti apa Pak Angelo? Secara teknikal itu sebetulnya lebih berat daripada BMRI karena di chart daily kita ada tahanan di sekitar 5250 dan itu sudah berhasil menekan harga ke bawah ya. Dia berhenti naik lalu membuat harga turun. Nah, kita lagi tunggu BBNI tembus ke atas 5250 dulu baru kita lirik lagi saham ini. Oke, 1 bulan sudah melemah 13,64%. Kemudian dalam 1 minggu sudah maksud kami menguat ya. 1 bulan sudah menguat 13,64%. Kemudian 1 minggu sudah menguat 2,67%. BBNI menurut Anda kemahalan atau level terakhir bisa masuk untuk mereka yang mungkin sudah lama mengincar BBNI? Kalau untuk investor ini ya masih murah karena ini kan kalau investor kan untuk jangka panjang kita lihat tuh yang tertinggi untuk tahun ini aja sekitar 6 ribuan ya. Tapi untuk secara jangka pendek seperti swing trading sekarang ini sudah kemahalan apalagi ada resistance kuat di 5250 sehingga kita harus yang sudah pegang bagusnya jual dulu lalu kita tunggu sampai dia tembus ke atas 5250 kita akan lebih leluasa untuk masuk ke sana. Baik, untuk yang trading jangka pendek ini kemahalan, tapi untuk investor jangka menengah ke panjang mungkin BBNI masih dinilai menarik begitu ya untuk dikoleksi. Baik Pak Angelo, kita akan jeda sejenak, usaha jeda berikut ini kita akan membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini dan kita akan bahas secara teknikal. Dan tetap bersama kami, pemirsa, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Sebelum kita membahas saham-saham pilihan, kita akan membahas sedikit mengenai sektor energi yang dominan hijau. Kemarin emiten emas naik di tengah harga komoditas emas kembali rekor new. Kemudian ada Antam, MDKA, BRMS, kemudian juga ada Arci, Harta, PSAB. Ini kalau kita bahas beberapa saja secara teknikal, Pak Angelo, untuk Antam gitu, Anda melihat menarik nggak? Untuk Antam ini cakep ya. Cakep. Mungkin harus ada pullback dulu sebentar sedikit ya. Tapi dia cukup cakep. Dia berpotensi naik itu sampai ke 1640 ya, 1640 di atas. Karena di situ ada resistance yang cukup kuat. Lalu ada support di level 1365 sebagai petunjuk bagi kita untuk cut loss kalau dia tembus ke bawah itu ya. Kalau dia tembus ke bawah 1365 kita harus kabur. Baik, itu dari Antam. Lalu MDKA atau BRMS seperti apa? Kita bahas satu-satu ya, Pak Angelo. Untuk MDKA, Ya, secara teknikal seperti apa? secara teknikal dia ada tahanan kuat ya di level 2500. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau tidak disusul dengan pembelian, ini penurunan bisa saja mencapai penurunan kita masih harus tunggu dulu, tapi yang pasti jangan beli dulu ya. Karena kalau mau beli jangan, tapi kalau lagi pegang nih kita harusnya jual dulu ya. Karena sepertinya sudah selesai nih naiknya. Baik, terakhir untuk BRMS seperti apa, Pak Angelo? Untuk BRMS nih sudah selesai naiknya. Ada penjualan besar tuh kita lihat di chart 60 menit. Kalau nggak disusul dengan pembelian, maka penurunan bisa saja mencapai level 135, cukup jauh ya. Baik. Jadi mesti hati-hati nih, jualan aja dulu. Oke, dilepas aja dulu untuk saham-saham tadi kecuali Antam ya, betul ya? Antam masih bagus. Oke, baik, kita akan membahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Angelo Michel. Kita bahas secara verbal terlebih dahulu. Saham-saham yang Anda rekomendasikan, Pak Angelo, apa saja? ISEA, ITMA, TINS, dan WIFI. Oke, kita ke ISEA terlebih dahulu. Seperti apa, Pak Angelo? Ini saham masih baru ya, saham masih baru. Jadi kita melihat masih cukup sedikit informasi, tapi masih bisa tertangkap ya secara teknikal.
Dia punya support di 416, tapi saatnya yang bagus sekarang untuk buy karena ada pembelian cukup besar sekitar 2 hari lalu ya, berturut-turut, dan kita punya targetnya di 600. Oke, level terakhir ada di 428 ya, walaupun memang dalam 1 minggu sudah melemah 8,55%, tapi Anda melihat kemungkinan ISEA ini akan tembus ke level 500-an begitu ya? Level 600. 600 Dia malah, ada oke. pembelian cukup besar tuh di tanggal 12 dan 15. Oke, dilihat dari indikator-indikator teknikalnya. Baik, dari ISEA kita ke ITMA, seperti apa? Dengan support di 860, resistance di 980 ya? Rekomendasinya Ya, buy juga. Seperti apa buy Pak juga. Angelo? Betul, buy. Karena ada pembelian cukup besar tuh di sekitar tanggal 8 atau 9 ya. Jadi kita punya peluang untuk dapat capital gain di 980, kita jual dulu karena itu resisten. Oke, baik 875 level terakhir, kalau ada di 980 langsung dilepas dulu ya. Tuh, Realisasikan keuntungan. Possibility kemungkinan ada di level 980, sorry tadi. Betul ya Pak? ya, Itu 980 betul. di berapa lama lagi? Dalam waktu 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari. Oke, baik. Itu tadi dia untuk ITMA. Berikutnya ada TINS. Seperti apa Pak? Ini Anda melihat supportnya di 1045, resistance di 1150 ya. Ya, betul. Oke, analisis teknikalnya seperti apa? Kemarin ada pembelian cukup besar, lalu kelihatannya tidak ada perlawanan dari para penjual, maka kita bisa berharap bahwa kenaikannya itu bisa mencapai 1150. Oke. Untuk TINS sendiri level terakhir ada di 1075 dan sudah menguat 6,44% dalam 1 minggu ya. Anda melihat targetnya tipis saja ya untuk TINS ya? Ya, tipis. Nggak terlalu jauh dari harga terakhir, tapi kemudian dapat dimanfaatkan secara trading begitu untuk TINS. Dari Ya, TINS betul. kita ke WiFi, Pak Angelo seperti apa? Solusi sinergi digital ya? Ya, ini dia masih uptrend, jadi masih akan mencoba target berikutnya di 250 ya. Oke, level berikutnya di 250 bisa dimanfaatkan untuk WiFi ataupun WiFi. Ini memang secara tren sedang ada di tren penguatan ya, tapi secara harga belum mahal ya Pak? Belum, karena belum ada tanda-tanda penjualan. Tapi kalau mau melihat kecenderungan dari WiFi ini atau WiFi, dia baru saja tembus resisten kuat di 208. Jadi peluang untuk berlanjut ke 250 atau seterusnya itu masih cukup besar ya. Oke, satu bahasan yang mungkin juga mungkin bisa kita lakukan pagi hari ini terkait dengan saham Goto sendiri, level terakhir ada di 51, menarik nggak ini untuk trading Pak Angelo? Kalau untuk saham Goto, kalau saran saya dihindari aja karena setiap naik biasanya itu nggak bertahan lama. Dan kalau kita melihat di chart daily itu pada waktu Desember 2023 itu sudah ada penjualan besar-besaran sepanjang sejarah Goto, itu jualnya terbesar di situ. Jadi secara teknikal sangat tidak direkomendasikan sejak Desember 2023 sampai saat ini. Oke, pendek saja tidak direkomendasikan karena mungkin Anda masih melihat ada kemungkinan melanjutkan pelemahan gitu ya untuk Goto Pada atau waktu seperti apa? naik itu tidak lama, jadi sulit Oke. untuk bisa capital gain-nya. Oke, kecuali kalau mainnya cepat banget begitu memanfaatkan momentum naik sedikit langsung dilepas banyak juga gitu ya Pak? Nah, itu masih memungkinkan. Oke, baik. Itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Angelo, diantaranya adalah ISEA. Sekali lagi saya ulangi ya, dengan supportnya 416, resistance di 600. Mungkin dapat ditampilkan di layar televisi. Kemudian juga ada ITMA atau ITMA dengan support di 860, resistance di 980, rekomendasinya juga buy. Kemudian juga ada TINS dengan support di 1045 dan resistance di 1150. Kemudian juga ada WiFi gitu ya di level 202 untuk level supportnya dan resistance di 250 dengan rekomendasi buy. Oke, melihat pola pergerakan IHSG dan juga mungkin Anda tadi melihat kemungkinan IHSG akan terus melemah, direkomendasikan hanya trading saja sesaat Pak Angelo. Betul.
trading saja, scalping atau paling tidak swing trading masih memungkinkan. Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai saham-saham berbasis energi dan juga logam begitu ya. Kalau kita sedikit membahas mengenai penguatan signifikan yang terjadi di Telkom di atas 4% ini mengantisipasi rilis kinerja kuartalan ya di kuartal 2. Menurut Anda secara teknikal Telkom seperti apa? Ya, secara teknikal nih Telkom cakep ya. Jadi di chart 60 menit atau 1 jam kita bisa melihat dia bisa tembus ke atas 3280. Nah, target pertama itu ada di 3550, target pertama untuk Telkom. Oke. Target berikutnya masih ada lagi. Nah, kalau masih mau di hold itu masih bisa. Tapi kalau kita mau perhatikan di mana cut loss-nya itu ada di 3230. Kalau 3230 ditembus ke bawah kita harus kabur. Oke, untuk trading ada untuk berbasis komunikasi ataupun infrastruktur telekomunikasi ya, ada Excel, kemudian juga Smart dan juga Friend. Mana yang menurut Anda secara teknikal menarik Pak dibandingkan mungkin dengan Telkom lah gitu. Kalau kita bahas Excel sendiri seperti apa Pak? Coba kita cek Excel. Ya. Kalau Telkom tadi kelihatannya memang yang paling oke itu. Nah, Ya. Excel ini masih ada tantangan nih di sekitar 2.300-an ya, sekitar 2 situ. 2.300, jadi kita bagusnya jangan beli dulu. Masih belum aman. Oke, sama kalau ada yang udah punya Pindahin aja ke Telkom. karena Telkom lebih menarik ya. Walaupun memang Ya, kondisinya nyangkut ya Pak. kalau yang kondisi nyangkut, Iya. ya walaupun nyangkut, pindahkan kan kita untuk apa taruh di saham yang belum pasti naik. Iya betul sekali. Itu apa namanya view yang kemudian juga mungkin bisa diterapkan dan juga jadi referensi. Kemudian Smart seperti apa SMAR? Wah, ini sahamnya sangat tidak liquid ya, cuman rata-rata 80 juta rupiah per hari. Jadi kalau menurut saya saham-saham yang di bawah 5 miliar rupiah per hari itu jangan kita tradingkan, nanti Oke. kita bisa beli susah jual. Oke, baik. Maksud saya yang ingin saya bahas adalah yang Smart Friend. Tadi kode Oh, sahamnya smartphone. salah ya. Saya Ya, ke ya, Friend maksud saya Pak Angelo smartphone. seperti apa? Ini oke, dia ada pembelian cukup besar, walaupun mungkin kayaknya masih kena FCA belum, bukan ya? Chartnya Nampaknya kelihatan begitu nampaknya ya. demikian ya, Securities in Special Monitoring. Oke, baik itu tadi dia saham-saham yang berbasis telekomunikasi ataupun infrastruktur telekomunikasi yang kita bahas. Anda tadi menyimpulkan bahwa Telkom masih menarik ya. Oke, kalau kita lihat saham-saham BUMN karya ini kembali menguat. Kalau kita lihat analisisnya secara teknikal seperti apa? Misalnya kita bahas Wika gitu. Seberapa menarik Wika, Pak Angelo menurut Anda? Wika sangat menarik karena dia lagi mau menembus tantangan dia tuh di 239 semua udah sempat tembus ya. Jadi kita lagi tunggu dia untuk konfirmasi tembusnya, dan kalau itu udah tembus prospeknya cukup bagus ya. Walaupun saya sering dengar berita-berita negatif, tapi secara teknikal ini oke nih. Oke, secara teknikal bisa dimanfaatkan ya. Level terakhir ada di 236 masih dalam pergerakan positifnya sejauh ini menguat 0,85%. Kemudian kita ke USKT sedikit Pak Angelo ini juga masih dalam Securities in Special Monitoring ya. Ya, Oke. Kalau kita USKT, bahas iya. Kalau kita bahas ADI seperti apa Pak? Adi juga masih kita harus tunggu dulu sampai dia tembus ke atas 282 ya. Karena sekarang masih berada di tahanan di situ. Jadi kalau kita mau masuk, khawatirnya nanti malah kita beli di atas ya. Kita tunggu aja dulu. Baik, takutnya kemahalan, tunggu koreksi berikutnya saja untuk ADI gitu ya. Ya, muncul pembelian baru kita ikutan. Oke, baik. Siap. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan Pak Angelo. Sekalian juga kita kemudian melihat data pembukaan market di pagi hari ini seperti apa. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini masih mencatatkan penguatannya berada di level 7.244
masih kemudian terus bergerak, terakhir dilihat menguat 0,29%, dibuka di level 7.224,218, level high ataupun level tertingginya ada di level 7.246,072 dan level terendahnya di level 7.220,096. Kurang lebih sebanyak 215-an saham mengalami penguatan, 115 melemah, dan 211 saham stagnan begitu, tidak mengalami pergerakan. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers sejauh ini pemirsa, masih kemudian kita pass through dari RTI, ada Goto, ini mengalami penguatan cukup signifikan. Walaupun tadi Pak Angelo tidak merekomendasikan untuk masuk ke Goto. Kemudian juga ada Medco jadi top gainers juga, Antam, KPIG, Mayora, Wika, Elsa, Adi, Ricci dan juga Apex. Ini rata-rata saham-saham yang kita bahas ya. Ada Goto, Antam, kemudian juga Wika dan juga Adi tadi sempat kita bahas. Kemudian top losers pemirsa ada BSBK, MTEL, VKTR, kemudian BABP, Wi-Fi, Kija, Arci, Polu, Ibos, Okas, dan juga Sola. Untuk Wi-Fi, Pak Angelo masuk ke top losers sejauh ini. Sejauh mana ini momen pelemahan dari Wi-Fi sendiri mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke level yang lebih murah, Pak Angelo? Ya, betul. Itu ada support cukup kuat di 206. Jadi kalau dia turun ke situ, kita bisa coba mulai cicil ya. Oke, baik. Kemudian Goto sejauh ini masuk ke top gainers, bahkan kemudian penguatannya cukup signifikan, Pak. Masih tidak merubah rekomendasi Anda ya? Ya, nanti takutnya baru naik sebentar, belum sempat gol udah turun lagi. Baik. Dari Goto kita juga akan membahas secara teknikal untuk Medco Energi Internasional. Seberapa menarik menurut Anda? Tadi di awal-awal Market Plus kita sempat membahas saham energi ya. Kalau untuk Medco seperti apa? Untuk Medco dia masih di bawah tekanan jual, jadi mesti hati-hati. Kita tunggu sampai dia berhasil menembus level 1340 ya, baru kita bisa lihat lagi. Oke. Kalau sekarang ini takutnya nih jebakan joker nih. Oke. Sejauh ini masih menguat 1325 ya. Bukan jebakan Batman lagi ya, tapi jebakan Joker ya Pak? Batman kan baik, joker. Oke, baik. Ini kalau kita lihat pergerakannya satu minggu sudah melemah 0,38%, satu hari ini sudah menguat untuk Medco 2,71%. Baik, sejauh ini nampaknya ternyata IHSG ada di zona hijau, Pak Angelo, masih di level 7.200-an gitu ya. Ya. Nah, Anda melihatnya untuk pergerakan hari ini cenderung seperti apa? Masih dianggap technical rebound ya, jadi hanya naik sebentar nanti lanjut sideways atau lanjut turun ke bawah. Oke. Dan strategi paling amannya adalah trading terlebih dahulu ya? Ya, untuk beberapa saham yang bagus ya. Baik. Tadi kita juga sudah membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Semoga memang dapat menjadi referensi untuk pemirsa dari IDX Channel dalam berinvestasi hari ini. Pak Angelo terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Terima kasih.